Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita bertemu lagi di channel ini seperti biasanya untuk menyaksikan video-video pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita sama-sama akan melihat video pembelajaran di kelas 5 pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, baik sebelum kita lebih jauh masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama dulu melihat KD atau kompetensi dasar pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, untuk KD atau kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi untuk KD-nya. Kemudian untuk indikatornya yaitu 3.2.1 yaitu mengamati interaksi manusia dan lingkungannya. Kemudian untuk materi pembelajarannya yaitu interaksi manusia dan lingkungannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, melalui proses membaca dan mengamati lingkungan sekitar, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial dan pengertian interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, setelah melihat materi PowerPoint dan video pembelajaran dari layar proyektor mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam, siswa diharapkan mampu menyebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui proses diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu melaporkan dan menuliskan bersama anggota kelompok mengenai contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam, contoh interaksi individu dengan individu, contoh interaksi individu dengan kelompok, dan contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, itulah tadi 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai masuk ke materi pembelajaran hari ini, yaitu sebelum kita sama-sama melihat mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam, terlebih dahulu kita sama-sama melihat dulu untuk melihat pengertian dari interaksi. Baik, kita sama-sama lihat dulu. Nah, untuk pengertian interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, jadi ada 3 ya untuk jenis interaksi sosial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, interaksi individu dengan individu. Kita lihat sama-sama interaksi sosial individu dengan individu. Nah, interaksi sosial individu dengan individu adalah hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang kepada orang lain. Nah, untuk contoh interaksi sosial individu dengan individu bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama, seorang siswa yang bertanya kepada gurunya. Yang kedua, seorang dokter yang mengobati pasiennya. Yang ketiga, seorang ayah yang menasihati anaknya. Yang keempat, ibu mengajari anaknya untuk menabung. Dan yang kelima, kakak mengajari adiknya belajar matematika. Nah, itu tadi 5 contoh interaksi sosial individu dengan individu. Baik, kita melangkah ke interaksi yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Nah, kita lihat sama-sama interaksi sosial individu dengan kelompok. Kita
kita lihat sama-sama dulu pengertiannya, yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok adalah hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang kepada sekelompok orang untuk mencapai tujuannya. Nah, baik, untuk contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, ada 5 bisa kita lihat sama-sama di sini. Yang pertama, seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Yang kedua, Pak Guru menjelaskan pelajaran di depan siswa-siswinya. Yang ketiga, Pak Lurah sedang berdiskusi dengan para warga. Yang keempat, ketua kelompok diskusi dengan anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, ustaz yang sedang memberikan ceramah agama di masjid. Nah, sudah tadi 3 contoh. Maaf, ada 5 contoh tadi ya. 5 contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Oke, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Kita lihat sama-sama. Untuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok, kita lihat dulu pengertiannya bagaimana. Nah, untuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok yaitu hubungan timbal balik yang dilakukan oleh 2 kelompok atau lebih. Nah, untuk contohnya di sini ada 4 contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang pertama, pertandingan tarik tambang antar kelompok. Yang kedua, kelompok PMR dan kelompok pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. Dan yang keempat, 2 tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Nah, itulah tadi 4 contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kita lihat dulu sama-sama pengertiannya. Untuk interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami seperti gunung, sungai, dan rawa. Nah, di sini ada 4 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, petani membajak sawah sebelum ditanami padi. Yang kedua, ibu yang sedang merawat tanaman hias. Yang ketiga, warga kampung kerja bakti membersihkan sampah. Dan yang keempat, ayah yang memancing ikan di sungai. Nah, itulah tadi 4 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat interaksi sosial. Jadi ada 2 sifat interaksi sosial. Nah, baik, kita lihat sama-sama sifat-sifat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan. Nah, interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi yang bersifat asosiatif. Sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Nah, itulah tadi 2 sifat-sifat interaksi sosial. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tadi kelanjutan dari sifat-sifat interaksi sosial. Jadi kita lihat lagi sama-sama mengenai interaksi yang mengarah pada persatuan. Nah, di sini ada 4 contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Yang pertama, masyarakat mengikuti pemilihan umum. Yang kedua, masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Yang ketiga, para siswa melakukan kerja kelompok. Dan yang keempat, setiap orang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Nah, itulah tadi 4 contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir ya, yaitu interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, jadi di sini ada 4 contoh, bukan 4 ya, 5 ya. Ada 5 contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Yang pertama, belajar melakukan tawuran. Yang kedua,
seseorang bertengkar dengan orang lain. Yang ketiga, dua negara saling berseteru. Yang keempat, warga saling berselisih saat rapat. Dan yang kelima, warga antar suku perang memperebutkan wilayah. Nah, itulah tadi 5 contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, semua materi pada hari ini sudah Pak Guru bahas di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 untuk muatan pelajaran IPS. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak, sini Pak Guru sudah siapkan lembar portofolio siswa. Nanti bisa dikerja di rumah ya, supaya bisa diketahui sampai di mana tingkat pemahaman dari materi yang telah Pak Guru sampaikan tadi. Sini bisa dilihat lembar portofolio siswa. Nah, ini dia. Untuk lembar portofolionya, silakan dikerja di rumah. Bisa dikerja secara berkelompok atau dikerja secara individu. Nah, sini ada 7 kolom bawah. Ada kolom interaksi sosial dan contoh interaksi sosial. Silakan dikerja secara baik-baik untuk mengukur sampai di mana pemahaman anak-anak pada muatan pelajaran IPS di tema 4 subtema 1 pembelajaran 3. Silakan dikerja secara baik-baik di rumahnya ya. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada video pembelajaran di channel ini. Dan sampai ketemu pada video-video pembelajaran di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar ketika ada video-video pembelajaran terbaru dari kami, Anda akan melihat video-video pembelajaran yang baru kami upload. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.